Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoid akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Objek wisata Parapat Simalungun siap layani masyarakat di masa pandemi. Penerapan new normal, Bupati Simalungun buka portal akses jalan di Nagori. 7 pelaku bentrok benteng Huraba Padang Lawas Utara diamankan petugas kepolisian. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun melakukan kegiatan berkeliling di seputaran wisata Parapat. Kegiatan ini merupakan bentuk promosi kepada masyarakat bahwa Simalungun siap menyambut kehadiran para wisatawan ke daerah Parapat di tengah pandemi COVID-19 dan menyambut penerapan kebijakan new normal yang akan diberlakukan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun melakukan kegiatan berkeliling di seputaran Danau Toba Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dengan menaiki kapal. Bupati Simalungun CR Saragih didampingi Kapolres AKBP Agus Waluyo dan Dim 0207 Letkol Infantri Frans Kisin Panjaitan, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, dan Rindam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Dwi Lagan Safrudin dan Yon 122 TS Mayor Infantri Raden Hendra Sukmaji Dibrata. Rombongan terlihat menikmati keindahan alam Danau Toba. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk promosi kepada masyarakat bahwa Simalungun siap menyambut kehadiran para wisatawan ke daerah Parapat di tengah pandemi COVID-19 dan menyambut penerapan kebijakan new normal yang akan diberlakukan. Dalam kesempatan ini, rombongan juga melakukan kunjungan ke salah satu hotel di Parapat. CR Saragih menyampaikan kepada pihak perhotelan bahwa hotel dan restoran sudah bisa buka dan kembali melayani masyarakat. Walaupun demikian, pihak hotel dan resto harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan wajib menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, mengatur jarak kursi bagi setiap tamu hotel. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi kunjungan para wisatawan ke Danau Toba, khususnya Parapat, guna percepatan peningkatan pendapatan ekonomi para pelaku wisata di daerah tersebut. Mulai hari ini mereka sudah boleh menerima tamu, tapi dengan catatan tadi kami cek ada kekurangan-kekurangan sambil berjalan kita benahin. Itu yang terutama kami lakukan, memberikan motivasi, semangat, karena ini kan udah 3 bulan, kasihan. Mereka juga bagaimana kamarnya, mungkin selama ini mereka lupa, udah jarang disapu, jadi harapan kita ini semua dalam keadaan bersih, airnya bagus, sehingga orang datang tidak kecewa. Terus bagaimana kalau katakan ada yang demam, kan bisa aja dalam satu keluarga dalam perjalanan, tadinya baik, terus di sini ada demam. Tadi udah kita bilang, puskesmas, dan bila penting di semua tempat wisata ini, nanti kita ada tim kesehatan kita buat di sini. Tim kesehatan, terus ada TNI, Polri, Perhubungan, baik Satpol. Tugasnya apa? Untuk mengingatkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk percepatan pembenahan ekonomi yang ada di kawasan Danau Toba ini. Kami akan segera membuat kegiatan-kegiatan di sini sesuai dengan protokol seperti ini. Kami tadi bawa semua kepala dinas kami, para camat, Kapolres juga membawa anggotanya semua. Nanti kita juga akan lakukan seperti itu, kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda. Kita coba, bahkan mungkin seminggu sekali kita datang ke sini gerak jalan, olahraga bersama, nanti bersama masyarakat. Ini akan kita coba terus untuk memberikan semangat di tengah-tengah perhotelan yang ada di kawasan Danau Toba itu. Ini salah satu promosi, makanya tadi saya ajakkan Ketua DPR, saya ajak Kapolres, Dandim, dari Kajari juga ada Ketua Pengadilan dan Rindam. Artinya ini memberikan semangat buat seluruh masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba ini, termasuk pengusaha-pengusaha kapal yang selama ini sudah bisa dikatakan mereka semua dalam keadaan stres. Dan kemudian kegiatan ini menyatakan juga bahwasannya Simalungun siap melaksanakan petunjuk pemerintah terkait menjelang new normal, Pak. Salah satu itulah yang kami lakukan itu. Apa yang diperintahkan oleh Presiden itu kami loyal.
Karena kami tahu apa yang disebutkannya itu adalah untuk memberikan kehidupan yang baru di tengah-tengah masyarakat. Di tengah pemerintah akan memperlakukan penerapan kebijakan new normal, di musim libur akhir pekan, lokasi wisata Parapat terlihat ramai, mulai dari wahana air, kios souvenir, hingga arus lalu lintas terlihat mulai memadati jalan-jalan protokol di Parapat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Bupati Simalungun JR Saragi menginstruksikan kepada para pangulu atau kepala desa dan lurah untuk membuka portal akses jalan yang telah didirikan di setiap nagori. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi kebijakan new normal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam waktu dekat akan menerapkan kebijakan new normal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Langkah tersebut diambil agar perekonomian masyarakat kembali pulih dan industri rumah tangga kembali bangkit. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Simalungun JR Saragi menginstruksikan kepada para pangulu atau kepala desa dan lurah untuk membuka portal akses jalan yang telah didirikan di setiap nagori dan lingkungan masing-masing. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi kebijakan new normal. Hal ini disampaikan Bupati Simalungun saat melakukan rapat koordinasi tindak lanjut new normal di tengah pandemi COVID-19 bersama camat lurah dan pangulu di Kabupaten Simalungun. Rapat koordinasi juga menjalankan protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Bupati Simalungun juga menginstruksikan kepada Satpol PP agar memonitoring ke setiap nagori apakah portal yang didirikan di tiap desa maupun lingkungan sudah dibuka. Pemerintah tetap mengimbau agar masyarakat dapat mentaati protokol kesehatan saat penerapan new normal diberlakukan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun kembali bertambah. Sejak Sabtu pertanggal 30 Mei 2020 sampai saat ini, pasien bertambah sebanyak 2 orang. Dari 2 pasien tersebut, 1 diantaranya merupakan seorang remaja berusia 11 tahun. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi, melalui Humas Gugus Tugas Akmal Sregar menyampaikan, bahwa pasien positif COVID-19 di Simalungun kembali bertambah sebanyak 2 orang berdasarkan hasil pemeriksaan sampel COVID-19 pada tanggal 28 Mei 2020 yang dilakukan oleh Laboratorium Klinik Terpadu Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan dengan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dari 2 pasien tersebut, 1 diantaranya merupakan seorang remaja. Hal ini merupakan kasus pertama remaja positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Remaja tersebut berusia 11 tahun, warga Kecamatan Tanah Jawa, dan saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Perdagangan. Sedangkan 1 orang pasien lagi seorang wanita berusia 48 tahun, warga Kecamatan Siantar, yang sudah dirawat sejak 19 Mei 2020 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Batu 20. Pasien ini merupakan istri dari seorang pasien positif COVID-19 yang tercatat di Simalungun. Kasus pasangan suami istri warga perdagangan yang positif COVID-19 dulunya dirawat di RSUD Perdagangan dan sudah kembali ke rumah dalam keadaan sembuh. Hari ini tanggal 30 Mei 2020, hari Sabtu, pukul 8.00 WIB, tadi kita sudah update, pasien COVID-19 hasil swab Simalungun bertambah 2 orang, sehingga total pasien COVID yang dirawat sampai hari ini berjumlah 22 orang. Dapat kami sampaikan penambahan pasien ini, yang pertama warga Kecamatan Siantar. Ini merupakan istri dari pasien COVID yang kita umumkan kemarin. Hal ini merupakan pasien suami istri yang kedua, di mana pasangan suami istri yang pertama dari perdagangan alhamdulillah sudah sembuh. Ini merupakan pasangan suami istri yang kedua yang kita rawat. Selanjutnya warga Kecamatan Tanah Jawa, ini kasus pertama remaja yang kita rawat.
berumur 11 tahun. Keduanya ini hasil swabnya kita terima tanggal kemarin, yang pemeriksaan swabnya tertanggal 28 Mei 2020. Pasien remaja tersebut sudah kita rawat di Rumah Sakit Umum Perdagangan, sedangkan pasien istri dari pasangan sebelumnya dirawat di Rumah Sakit COVID khusus darurat COVID-19 di Batu 20. Dengan penambahan 2 warga Simalungun positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test, hingga saat ini pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun menjadi 22 orang dan 8 orang pasien telah dinyatakan sembuh. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan untuk menjaga kebersihan akan membantu meminimalisir penyebaran COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tapanuli Selatan menahan 7 tersangka pelaku kerusuhan antar desa di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kapolres Tapanuli Selatan menyatakan hingga saat ini keadaan dari 2 desa tersebut sudah aman dan kondusif. Inilah 7 orang warga desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, yang ditetapkan Polres Tapanuli Selatan sebagai provokator sekaligus pelaku kerusuhan antara desa Benteng Huraba dan Pintu Padang yang terjadi beberapa hari lalu. Kapolres Tapanuli Selatan mengatakan saat ini masih mengejar tersangka lainnya yang sudah sempat melarikan diri. 2 orang di antara tersangka merupakan pelaku pembakaran rumah, 5 lainnya merupakan tersangka penganiayaan. Dari pemeriksaan petugas, 5 tersangka positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Usai penangkapan dan menahan terhadap para tersangka, kondisi kedua desa yang bertikai yakni Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, sudah aman dan terkendali. Kondisi terakhir, alhamdulillah, mungkin rekan-rekan wartawan juga monitor, ya, alhamdulillah sudah kondusif, Pak. Dari pertama kejadian, langsung pada malam itu kita lakukan mediasi, dihadiri oleh tokoh masyarakat yang berada di kedua belah pihak, baik Desa Benteng Huraba maupun Kelurahan Pintu Padang. Tokoh masyarakat hadir, yang intinya di situ tidak berkelanjutan untuk adanya tawuran lagi di tempat tersebut. Artinya sama-sama menahan diri. Kemudian untuk proses hukum tetap berlanjut, inilah yang sekarang kami rilis. Kita mencari dan menangkap para pelaku tindak pidana. Kerusuhan antara Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang yang mengakibatkan terjadinya pembakaran rumah dan penembakan senapan angin ini disebabkan oleh kesalahpahaman yang berujung pada kerusuhan antar 2 desa. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang remaja putri warga Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang hendak memadamkan api kompor di rumahnya mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Menurut paman korban, peristiwa terbakarnya korban bermula ketika korban disuruh oleh ibunya agar memadamkan api kompor di dapur rumah mereka. Namun oleh korban, cara yang digunakan untuk memadamkan api kompor dengan mencipratkan air. Naas bukannya padam, sebaliknya api kompor semakin membesar dan meledak serta langsung menyambar tubuh korban hingga korban terbakar. Karena musibah ini katanya dia memanaskan minyak. Rupanya entah kebesaran apanya disiramnya pakai air. Kompornya atau gimana? Gas. Gas ini kan dipanasi minyak makan. Ya. Setelahnya itu mungkin kebesaran api ini masuk ke dalam minyak makan ini, diambilnya air, disiramnya. Rupanya?
Rupanya entah berserak-serak situ tanah entah apa mungkin kan. Berarti di dalam kuali itu udah besar apinya gitu Bang? Iya. Berarti Itu keterangannya. minyaknya udah panas gitu. Iya. Berarti itu yang menimbulkan api kena percikan sama Bajunya. minyak tanah gitu Bang? Iya. Kejadian kira-kira jam berapa? Setelah zuhur lah, jam 1 jam 2. Langsung larikan ke rumah sakit umum. Beruntung nyawa korban tertolong setelah sejumlah tetangga korban membantu padamkan api di tubuh korban. Kini korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, pihak kepolisian Kota Sibolga yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan penyebab pasti terbakarnya korban. Bahkan orang tua korban juga dimintai keterangan di Mapolsek Sambas Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Ayah bersama putri kandungnya tewas tenggelam di sungai saat hendak belajar berenang di Desa Simartuga, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sungguh naas, seorang ayah bersama putrinya yang tewas tenggelam di dalam sungai saat hendak belajar berenang di Desa Simartuga, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Kejadian bermula ketika sang ayah Samsudin bersama putrinya Intan pergi ke sungai untuk belajar berenang. Saat hendak asik berenang, tiba-tiba sang anak tergelincir ke sungai. Sang ayah berusaha menyelamatkan, namun naas, keduanya tenggelam. Melihat kejadian tersebut, sang ibu yang kebetulan berada di lokasi menjerit histeris dan langsung meminta bantuan kepada warga sekitar dan pihak kepolisian. Kejadiannya seperti apa nih Bang? Dari kejadiannya sekitar jam 2 siang. Kejadiannya hari ini ingin belajar berenang. Jadi dia tenggelam ke dalam sungainya. Jadi bapak ikut nolong biar adiknya selamat. Tapi bapaknya juga ikut tenggelam karena sesak napas. Jadi waktu pencariannya tadi biar dapat sekitar 2 jam. Kedalamannya ini seperti apa nih Bang? Kedalaman sungai cukup dalam juga karena sekitar 7 meteran. Pernah nggak sebelumnya kejadian di sini Bang? Belum pernah, kejadiannya cuma baru kali ini. Masyarakat bersama tim SAR gabungan berusaha melakukan pencarian dengan alat seadanya. Setelah 2 jam melakukan penyisiran di lokasi, akhirnya jasad korban berhasil ditemukan. Kedua jasad akan disemayamkan di rumah duka. Maruba Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Mobil jenis pick-up diduga bermuatan cairan kimia terbalik dan terbakar di ruas jalan tol kilometer 18 Bandar Slamet, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, ruas jalan tol dari Belawan menuju Bandar Slamet sempat mengalami kemacetan. Rekaman video warga yang sedang melintas, terlihat kobaran api yang mengeluarkan kepulan asap hitam tebal dengan cepat menghanguskan dan melahap seluruh badan mobil yang sudah terbalik. Peristiwa ini sontak membuat pengendara yang melintas dari arah Belawan menuju tol Bandar Slamet panik. Mobil yang diduga pengangkut cairan berbahan kimia tersebut mengalami pecahan ban dan mengakibatkan mobil lepas kendali dan terbalik. Sebanyak 7 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena mobil tersebut mengangkut bahan kimia. Akibat peristiwa tersebut, ruas jalan tol dari Belawan menuju Bandar Slamet sempat mengalami kemacetan. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, petugas mengalihkan arus lalu lintas menjadi satu ruas bagi pengendara mobil yang melintas. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar mengatakan, mobil pick-up yang mengalami kecelakaan tunggal sebelum terbakar dan terbalik. Mobil naas ini sempat berputar-putar di ruas jalan tol.
Sony mengaku supir dan kernet mobil berhasil melarikan diri usai kendaraan yang ditumpangi mereka terbalik dan terbakar. Saat ini pihak kepolisian lalu lintas Polsek Percut Setuan masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sisa material tanah longsor yang bertaburan di Jalan Lintas Umum Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mengancam keselamatan pengendara. Pasca terjadinya longsor 2 pekan lalu di tebing Jalinsum, ruas Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, hingga saat ini masih membuat jalanan licin. Ruas jalan tersebut merupakan penghubung antar Kabupaten Nias Utara menuju kota Gunung Sitoli atau sebaliknya, mengancam keselamatan warga yang melintas. Kondisi badan jalan yang dipenuhi sisa material longsor ini dikeluhkan warga karena belum ada penanganan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara. Setiap pengendara yang melintas baik roda 2 maupun roda 4 harus ekstra hati-hati karena dapat mengancam keselamatan pengendara. Kondisi ini semakin diperparah bila musim hujan tiba, di mana tebing yang pernah longsor ini selalu tergerus dan bertaburan di jalan. Menurut Camat Sitoluori, Waspada Zenrato, mengatakan bahwa pihaknya bersama dinas terkait dan pemuda setempat sudah berulang kali melakukan pembersihan material lumpur tersebut, namun tetap tergerus bila terjadi hujan. Beberapa pemuda setempat telah membersihkan dan juga pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten kecamatan telah membersihkan longsoran yang ada di jalan sehingga tidak karena situasinya sangat licin. Material lumpur yang ada di tengah jalan telah dibersihkan dan kita berharap pemerintah kabupaten melalui dinas PUPR bisa lebih untuk memperhatikan kondisi daerah longsor ini, kalau bisa diadakan membuat penahan longsor atau memang kalau ada alternatif lain untuk jalan yang bisa menggantikan jalan menuju Kabupaten Nias Utara ini. Akhir-akhir ini warga pengguna roda 2 terjatuh akibat jalanan licin dan dipenuhi lumpur. Pihaknya berharap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara segera melakukan penanganan serius karena sangat meresahkan warga yang melintas. Kepada pemerintah Nias Utara dan provinsi segera diperbaiki jalan ini, karena sulit melewati siapa yang lewat di sini karena keruntuhan gunung ini. Kami harap ditangani secepatnya. Warga berharap jalan yang merupakan jalur transportasi masyarakat untuk melakukan aktivitas dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah Nias Utara. Haugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.